Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai ejaan sebagai pengganti perkuliahan pada pertemuan 5 dan 6 ya, mengenai ejaan. Baik, ini adalah pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas ya, yaitu yang pertama pengertian ejaan, sejarah ejaan, perubahan ejaan edisi kelima, dan juga uji pemahaman ejaan. Nanti ada latihan yang menganalisis kesalahan ejaan di dalam artikel ilmiah. Baik, pertanyaan yang pertama, masih relevankah kita belajar ejaan mengingat teman-teman sudah mendapatkan materi ejaan ini sebenarnya dari SD, SMP, SMA ya, penulisan huruf kapital, penulisan di yang dipisah dengan di yang dirangkai, penulisan tanda titik, penulisan tanda koma, semua sudah sebenarnya sudah didapatkan. Namun demikian, kenyataannya di perguruan tinggi masih banyak eh, penulisan atau hasil tugas mahasiswa yang masih kurang sesuai ya penulisannya dalam bahasa Indonesia sehingga ada beberapa ejaan yang masih kurang sesuai. Begitu juga ketika misalnya kita melihat realitas kehidupan sehari-hari, mungkin kita lebih sering menggunakan kata kempes dibandingkan kempis ya misalnya. Banku, ban motorku kempes. Nah, padahal yang benar adalah kempis. Nah, kemudian juga kita lebih familiar dengan kata merubah. Nah, kita harus merubah nasib dibandingkan dengan kata mengubah. Padahal yang benar adalah kata mengubah. Nah, hal-hal yang semacam ini yang menjadikan pemahaman mengenai ejaan bahasa Indonesia ya, ejaan yang disempurnakan atau kita kenal dengan EYD itu masih relevan untuk dipelajari dan juga dipahami oleh generasi muda. Nah, ini adalah realitas ya penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Yang pertama, kebanggaan berbahasa Indonesia itu sudah mulai memudar. Kalau kita melihat ada sisipan bahasa asing yang ada padanan bahasa Indonesianya, tapi kita lebih memilih bahasa asing. Misalnya, kita mungkin lebih memilih kata selfie dibandingkan swafoto. Padahal selfie sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi kata swafoto. Atau kita mungkin lebih familiar dengan kata kontak person dalam poster kegiatan, dalam acara-acara seminar dibandingkan dengan kata narahubung gitu ya. Padahal di dalam bahasa Indonesia kontak person itu padanannya adalah narahubung. Nah, contoh maklum, raihan literally sulit dilupakan. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ada penyisipan bahasa asing dan ada kebanggaan tersendiri ketika seseorang lebih mahir menggunakan bahasa asing ya dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Hal ini sangat berbeda ya dengan warga negara misalnya Perancis atau Jerman yang mungkin lebih bangga dengan bahasa Perancisnya gitu ya dibandingkan dengan menggunakan bahasa Inggris misalnya seperti itu. Sama juga dengan misalnya kawan-kawan yang sekolah di Rusia ya misalnya S2 S3 di Rusia pun saya punya seorang kawan bahwa bahasa Inggris dia tidak terpakai sama sekali ya ketika kuliah di sana ya. Jadi banyak menggunakan bahasa Rusia dibandingkan bahasa asing. Nah, ini realitas ini sangat mungkin terbalik ya ketika misalnya kita lebih bangga menulis caption dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita kelunturan ya penggunaan bahasa Indonesia ini juga kita jumpai di tempat-tempat umum atau mungkin di acara televisi. Misal, mungkin masyarakat Indonesia juga lebih familiar dengan kata breaking news dibandingkan berita jeda, misalnya seperti itu. Kemudian
penggunaan bahasa asing sebagai pengantar atau pembuka dalam acara-acara resmi meskipun itu bukan acara internasional. Misalnya para pembawa acara mungkin terbiasa membuka acara dengan ladies and gentlemen, please welcome gitu ya. Nah, dibandingkan dengan hadirin yang berbahagia dan sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian adanya penurunan dalam keterampilan berbahasa Indonesia. Ini juga kita jumpai dalam karya-karya atau tugas-tugas mahasiswa. Meskipun mahasiswa itu sudah mendapatkan materi ejaan dari SD, SMP, SMA, namun demikian masih banyak kesalahan yang dijumpai dalam karya tulis ilmiah mahasiswa gitu ya. Kemudian ada realitas, misalkan nilai ujian bahasa Indonesia itu lebih rendah dibandingkan nilai ujian bahasa Inggris. Kemudian misalkan dalam berita atau pengumuman, terutama berita online ya, yang saya sering sekali menjumpai adanya kesalahan penulisan ejaan. Karena kalau berita cetak itu mungkin editornya juga lebih memperhatikan ya. Tapi kalau berita online itu ada beberapa media yang tidak punya editor. Jadi editornya itu ya wartawannya itu gitu. Nah, sehingga masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan penulisan. Nah, kemudian juga dalam bidang jurnalistik juga kita mungkin masih banyak menemukan juga ya kesalahan keterampilan berbicara atau mungkin keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, maka dari itu adalah nilai penting mengapa kita masih relevan atau mengapa masih dianggap penting ya mengenai pembelajaran mengenai ejaan ini. Nah, standar dalam berbahasa itu ada dua ya. Ada bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Berbahasalah yang baik dan benar. Ada dua indikator penilaian, baik dan benar. Baik artinya penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi atau konteks. Benar artinya penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah. Nah, yang dimaksud dengan penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks atau situasi itu adalah kita mengerti bahwa misalkan dalam situasi non formal, misalkan maka kita tidak boleh menyalahkan loh kok nggak ada subjeknya atau kok tidak baku karena konteksnya adalah non formal. Justru menjadi aneh jika misalkan kita pergi ke pasar gitu ya dalam situasi yang non formal dan itu bahasanya juga yang kita gunakan adalah bahasa lisan. Kemudian kita menawar harga sayur misalkan, Ibu berapakah harga 1 kilo bayam ini misalnya seperti itu. Nah, atau Ibu berapakah harga 1 kilo cabai ini gitu. Nah, atau berapakah harga 1 ikat bayam ini. Nah, itu justru akan menjadi aneh karena tidak sesuai dengan konteksnya. Kebalikannya, ketika misalnya kita melakukan presentasi di depan kelas, kita tidak menggunakan bahasa formal, tetapi kita menggunakan bahasa non formal. Nah, itu juga akan menjadi menyalahi etika berbahasa. Misalnya, hello guys, gue mau presentasi nih tentang fenomena yang lagi trending topik saat ini. Nah, itu kalimatnya kan sama sekali tidak formal dan tidak baku. Padahal forumnya adalah forum presentasi ilmiah di dalam ruang kelas. Maka itu tidak paham konteksnya. Nah, kemudian bahasa Indonesia yang benar artinya sesuai dengan kaidah. Misalkan ketika kita menulis proposal PKM, ketika kita menulis proposal skripsi, menulis artikel jurnal, nah maka tentu kita harus memperhatikan ejaan yang sesuai dengan kaidah. Kaidah di sini dalam hal ini adalah EYD itu atau ejaan yang disempurnakan. Jadi EYD atau ejaan itu adalah seperangkat kaidah atau aturan untuk panduan ya pedoman bagaimana penulisan huruf besar, huruf kecil, bagaimana penulisan kata yang benar, imbuhan, tanda baca, unsur serapan dan lain-lain juga kalimat ya dan sebagainya. Nah, ini adalah sejarah ejaan bahasa Indonesia.
Jadi pertama kali ya ejaan itu muncul pada 1901 yaitu ejaan Van Opposen yang dibentuk oleh seorang Belanda ya yang pada saat itu memang kepentingannya adalah kepentingan politik. Namun demikian mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ini adalah ejaan yang pertama dalam sejarah ejaan bahasa Indonesia. Jadi motivasi Belanda untuk membentuk ejaan Van Opposen pada saat itu adalah untuk mengontrol bacaan-bacaan rakyat yang beredar di masyarakat pribumi. Jadi masyarakat pribumi tidak boleh mengenal adanya nasionalisme, adanya semangat pemberontakan terhadap kolonialisme Belanda mengenai bacaan-bacaan rakyat. Maka dari itu diaturlah sebuah gap atau sebuah kasta ya dalam bahasa bahwa yang disebut bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan ejaan Van Opposen. Nah, jadi kalau dulu sebutannya belum bahasa Indonesia tapi masih bahasa Melayu. Karena istilah bahasa Indonesia itu baru muncul sekitar 1928 ya pada saat Kongres Pemuda 1 dan 2 itu ya oleh Muhammad Tabrani yang menamakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Nah, jadi pada saat era Belanda kita menyebutnya masih bahasa Melayu. Maka dia membuat gap antara bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu rendah. Novel-novel atau cerita-cerita, buku-buku yang itu tidak lulus sensor Balai Pustaka, penerbit Balai Pustaka pada saat itu dan tidak menggunakan bahasa Melayu tinggi, maka dianggap tidak layak dibaca. Padahal karya-karya yang dianggap tidak layak dibaca karena menggunakan bahasa Melayu rendah itulah yang menunjukkan perlawanan terhadap Belanda. Nah, itu adalah asal mula bagaimana sebuah bahasa ya, bahasa Melayu itu diatur di dalam kaidah-kaidah tertentu. Nah, kita menamakan ejaan yang pertama adalah ejaan Van Opposen. Contohnya bagaimana ejaan Van Opposen itu? Penulisan U menjadi OE, penulisan C menjadi TJ ya. Penulisan I menjadi Y ya, Y menjadi J menjadi Y dan sebagainya. Dan kemudian apabila kita menulis kata ulang dalam ejaan Van Opposen itu memakai angka 2. Jadi misalkan jalan-jalan, maka penulisannya adalah jalan kemudian angka 2. Itu adalah tata cara penulisan kata ulang di era ejaan Van Opposen. Kemudian setelah Indonesia merdeka, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, maka Presiden Soekarno menunjuk seorang ahli bahasa yang bernama Bapak Suwandi untuk memperbarui ejaan yang dimiliki. Sehingga namanya bukan ejaan Melayu tinggi lagi, tetapi menjadi ejaan bahasa Indonesia. Maka dibentuklah yang dinamakan ejaan Suwandi atau ejaan Republik pada tahun 1947. Nah, kemudian apa saja perubahannya dari ejaan Van Opposen ke ejaan Suwandi? Salah satunya adalah penulisan kata ulang tadi yang tidak ditulis angka 2 tetapi ditulis seutuhnya menggunakan tanda hubung dan juga apa huruf C itu juga sudah tidak dipakai, tetapi unsur penulisan huruf U menjadi UE itu masih digunakan dalam ejaan Suwandi. Nah, kemudian pada tahun 1972 ya, nah itu setelah Orde Baru ya. Nah, itu muncul EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Di situ maksud disempurnakan adalah menyempurnakan ejaan sebelumnya yaitu ejaan Suwandi atau ejaan Republik gitu ya. Jadi EYD di sini apa perubahannya? Salah satunya adalah eh, penghilangan atau penulisan huruf OE itu menjadi U. Kemudian TJ menjadi C ya. Kemudian DJ menjadi J ya. Misalnya jarum, itu kan penulisannya DJARUM.
Nah, itu di ejaan EYD maka penulisannya ya JARUM. Tidak pakai D depannya untuk menyebut huruf J. Nah, hal ini tercantum dalam EYD ya, juga penulisan huruf kapital dan sebagainya. Kemudian pada tahun 87, 2009, 2015 itu ada edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat. Nah, pada tahun 2015 namanya bukan lagi EYD tetapi kemudian diubah menjadi EB atau PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Namun demikian, pada tahun 2022 kemarin tetap dikembalikan lagi namanya menjadi EYD. Ya, pada edisi perubahan edisi kelima dikembalikan lagi namanya menjadi EYD. Mengapa demikian? Nah, ini adalah latar belakang perubahannya dari EB menjadi EYD. Konsekuensi logis dari perkembangan teknologi yang pertama. Tentu saja, misalkan apabila dulu kita tidak mengenal kata untuk menunjuk realitas berfoto menggunakan kamera depan, berfoto sendiri, atau kita sebut dengan kata selfie itu. Nah, maka sekarang dengan adanya teknologi kamera depan, itu maka kita mengenal ada realitas selfie atau swafoto. Maka kita berfoto menggunakan kamera depan lah. Apa simbol untuk menyebut realitas itu? Maka kita menyebutnya sebagai swafoto. Ada kata baru yang ditambahkan. Jadi bahasa itu juga mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, perlunya penanganan yang sistematis terhadap kaidah kebahasaan yang lebih adaptif, responsif, dan akomodatif. Contohnya seperti apa? Ada perubahan aturan penulisan kata maha, ya. Apabila dulu penulisan kata maha yang mengacu pada Tuhan, misalnya penulisan Maha Esa itu dipisah. Tapi penulisan maha besar itu dirangkai karena maha diikuti kata dasar. Penulisan kata maha pengasih itu dipisah karena pengasih diikuti kata berimbuhan, merupakan kata berimbuhan. Itu adalah aturan yang dulu. Nah, sekarang aturan yang sekarang EYD edisi kelima tahun 2022 itu semua penulisan kata maha dipisah. Mengapa demikian? Karena apabila kita melihat Undang-Undang Dasar 1945 di bagian preambul atau pembukaan, itu ada paragraf yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan sebagainya. Nah, itu ada penulisan Maha Kuasa di situ. Tetapi penulisannya adalah dipisah. Nah, padahal aturan sebelumnya apabila bertemu dengan kata dasar maka penulisannya dirangkai. Nah, ini kok bertolak belakang dengan UUD, penulisan yang ada di UUD padahal UUD itu adalah konstitusi negara, hukum yang paling dasar dalam sebuah negara Indonesia kan. Nah, sehingga tidak mungkin kita mengubah diksi yang ada di dalam pembukaan UUD karena itu sangat sakral ya, tidak boleh diubah, tidak boleh diubah-ubah. Nah, maka aturan bahasanya yang diubah, maka di dalam ejaan EYD edisi kelima semua penulisan kata maha dipisah. Begitu juga dengan kata opa, mager, baper yang sebelumnya mungkin tidak ada di dalam KBBI. Namun demikian pada edisi yang sekarang ini edisi kelima itu mulai diakomodasi ya. Artinya serap ke dalam bahasa Indonesia karena kata-kata tersebut juga merupakan kata-kata yang apa ya familiar dan umum digunakan di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu sangat lentur atau sangat tidak kaku ya, sangat cair dan sangat dinamis. Dia bisa berubah aturannya ya sesuai dengan bagaimana penggunaannya dan bagaimana perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini ya kenapa kemudian namanya kembali lagi EYD karena nama EYD itu telah apa ya melekat ya di dalam ingatan
masyarakat penutur bahasa Indonesia selama setengah abad ya tadi dari tahun 72 sampai 2015 itu bahkan masyarakat belum terbiasa untuk mengucapkan EB tapi terbiasanya adalah dengan mengucapkan EYD seperti itu. Oke, kemudian apa saja perubahan EYD edisi kelima ini? Yang pertama adalah adanya penambahan kaidah baru ya. Jadi ada penambahan lambang bunyi EU atau huruf diftong. Ya, huruf diftong itu adalah huruf vokal double vokal ya. Misalnya dalam kata gelis, kekeh, nah itu yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, maka itu ditambahkan ya ada huruf diftong berakhiran EU. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan, apabila dulu kata maha itu ada dua cara penulisan, tapi sekarang penulisan kata maha itu semuanya dipisah. Kemudian penulisan angka juga ada perubahan. Misalkan kalau dulu ada aturan yang menggunakan huruf dan yang menggunakan angka ya. Sekarang pada edisi kelima yang angka yang itu ketika diucapkan itulah satu kata, misalnya 10, 1000, 100 itu ditulis menggunakan huruf. Selebihnya ditulis menggunakan angka. Kecuali apabila angka itu dalam kalimat yang berurutan. Misalnya pemerintah sedang membangun 11 jembatan, 11 itu kan satu kata, 11. Tapi karena itu adalah rincian, maka tetap ditulis angka. Nah, kemudian perubahan penulisan singkatan. Singkatan kalau dulu penulisan singkatan jalan itu adalah JLN, tapi sekarang adalah JL. Nah, kemudian pemindahan kaidah. Jadi aturan-aturan mengenai penulisan kata serapan itu dikeluarkan ya. Artinya diatur tersendiri dalam pedoman tersendiri, tidak dijadikan satu dalam EYD. Nah, ini adalah beberapa aplikasi atau produk dalam yang dibuat oleh Badan Bahasa, yaitu aplikasi Halo Bahasa, yang di dalamnya itu sudah ada KBBI edisi kelima, EYD edisi kelima, dan lain-lainnya. UKBI itu adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia atau istilah gampangnya adalah TOEFL-nya bahasa Indonesia. BIPA itu adalah bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, jadi apabila ada warga asing yang ingin belajar bahasa Indonesia, itu bisa juga lewat BIPA daring. CPB itu adalah seperti Grammarly ya, kalau dalam bahasa Inggris. Artinya itu adalah korektor atau mesin cek penyuntingan ya. Penyuntingan kesalahan-kesalahan penulisan. Nah, itu bisa dicek menggunakan CPB. Baik, demikian penjelasan saya mengenai ejaan. Semoga dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.